Good morning everyone. Pada video kali ini kembali lagi dalam mata pelajaran ekonomi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kegiatan ekonomi untuk ekonomi kelas 10 dengan kurikulum sekolah penggerak. Kegiatan ekonomi akan terbagi menjadi dua subjek materi. Yang pertama kegiatan ekonomi sendiri yang terbagi menjadi tiga, yaitu ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Kemudian untuk pelaku ekonomi, kita akan belajar mengenai peran dan pelaku ekonomi, kemudian model diagram interaksi antar pelaku ekonomi. Kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan dan menambah nilai guna dari barang atau jasa. Produsen adalah orang yang melakukan kegiatan produksi. Contoh dari kegiatan produksi, misalkan membuat pakaian. Pakaian itu berasal dari kain yang diolah. Nilai guna dari pakaian lebih tinggi dibandingkan dengan kain ataupun asalnya dari kain adalah benang. Kemudian untuk tujuan dari kegiatan produksi adalah memenuhi kebutuhan manusia, mencari keuntungan, menjaga keseimbangan hidup, meningkatkan kualitas barang dan jasa, meningkatkan kemakmuran rakyat. Adapun faktor-faktor produksi yang mempengaruhi kegiatan tersebut. Yang pertama ada sumber daya alam. Sumber daya alam adalah bahan-bahan yang ditemukan di alam dan dapat digunakan untuk keberlangsungan hidup manusia. Sebagai faktor produksi, sumber daya alam digunakan sebagai bahan baku. Contohnya, misalkan ada tanah, lahan, hutan, air. Kemudian untuk sumber daya manusia, nah SDM ini dikenal dengan istilah tenaga kerja yang bertugas untuk mengolah sumber daya jadi produk atau barang yang bisa digunakan. Sumber daya manusia bisa dibilang poin paling penting dalam produksi. Sekalipun ada beberapa argumen kalau kinerjanya sudah bisa digantikan oleh robot, tetapi tentu dari segi rasa jiwa manusia lebih hebat. Tak dipungkiri rasa jiwa itu dapat membuat produk lebih berkualitas. Jadi misalkan ada argumen terkait manusia itu bisa digantikan robot, tetapi kalau robot kan berdasarkan setting dari manusia. Jadi tetap untuk manusia itu berperan penting dalam kegiatan produksi. Selanjutnya, kalau kita bicara tenaga kerja, itu dibagi menjadi tiga, yaitu ada tenaga kerja terdidik, terlatih, dan tenaga kerja tidak terlatih dan tidak terdidik. Kalau tenaga kerja terdidik itu biasanya diperoleh melalui pendidikan formal, misalkan nih, kalau kalian ini sedang menempuh pendidikan formal dari SD, SMP, dan sekarang SMA, dan nanti semoga bisa melanjutkan ke perguruan tinggi atau institusi lain gitu. Jadi itu di dokter, arsitek, guru kan tidak bisa diperoleh melalui pelatihan, melainkan harus melalui pendidikan formal. Kemudian untuk tenaga kerja terlatih. Nah, kalau terlatih berarti bisa dihasilkan melalui latihan, baik dari orang lain maupun belajar sendiri. Misalkan kalau kita montir, tukang cukur, kemudian ada supir, kayak gitu. Nah, kemudian sedangkan untuk tenaga kerja tidak terlatih, tidak terdidik, berarti mereka tidak perlu pelatihan maupun pendidikan formal. Misalkan ya, ada tukang parkir, tukang angkut barang di pelabuhan, tukang angkut di pasar, sampah, dan lain-lain seperti itu. Selanjutnya, faktor produksi yang ketiga ada modal. Modal adalah segala sesuatu yang menunjang untuk melakukan kegiatan produksi. Jadi, kalau kita bicara modal tidak hanya berbentuk uang ya atau finansial saja, melainkan bisa berupa aset tetap, misalkan ada mesin, gedung, alat pendukung kegiatan produksi maupun lainnya yang sifatnya emang mendukung untuk kegiatan produksi. Kemudian ada kewirausahaan. Nah, kewirausahaan ini merupakan kemampuan untuk menjalankan perusahaan agar berproduksi secara efisien dan menguntungkan dengan cara menyatukan faktor-faktor produksi. Jadi kewirausahaan di sini bisa dikatakan sebuah keahlian yang dimiliki oleh seorang produsen yang menjadi salah satu faktor produksi. Selain itu ada beberapa pendapat lain bahwa informasi itu juga termasuk salah satu faktor produksi. Mengapa bisa dikatakan demikian? Karena informasi itu sangat penting digunakan untuk perusahaan agar dapat memproduksi produk. Nah, produknya itu tidak ketinggalan zaman sesuai dengan selera konsumen dan target marketing gitu. Meskipun ya kalau kita pilih lagi sebenarnya untuk informasi bisa masuk ke segi kewirausahaan karena itu kan berdasarkan kemampuan. Jadi bagaimana kemampuan produsen itu dapat mengolah informasi yang ada. Selanjutnya, sebelum kita melakukan suatu kegiatan tindakan produksi, ada beberapa pertanyaan yang perlu kita jawab. Nah, pertanyaan tersebut adalah,
Yang pertama ada what, yaitu barang apa yang harus kita produksi. Jadi itu pertama kali harus kita pecahkan. Setelah itu terpecahkan, kita lanjut ke pertanyaan kedua. How? Bagaimana cara yang paling efisien untuk memproduksi barang tersebut? Apakah menggunakan cara tradisional, apakah menggunakan mesin, atau menggunakan tenaga manusia atau robot seperti itu. Kemudian yang tiga selanjutnya who adalah siapa yang terlibat dalam proses produksi. Jadi siapa saja, lininya apa aja, nah itu perlu dipertimbangkan. Kemudian ada whom, untuk siapa barang tersebut diproduksi. Nah, tujuan akhir dari produksi adalah menghasilkan barang. Nah, barang tersebut untuk siapa? Nah, itu sudah ada manajemennya dengan yang baik. Gitu. Selanjutnya, nah, dalam kegiatan produksi ini, tadi kita sudah belajar mengenai konsep produksi, faktor-faktor produksi. Nah, dalam produksi sendiri ada beberapa hal yang harus dipelajari lagi, yaitu terkait dengan teori perilaku produsen yang meliputi ada kegiatan fungsi produksi dan the law diminishing return, kemudian ada konsep biaya produksi, konsep penerimaan, dan laba maksimum. Nah, ini akan dibahas lebih lanjut dalam video pembelajaran yang terpisah dari pembelajaran kali ini. Nanti bisa langsung dilihat di kolom komentar, akan ada linknya untuk mempelajari lebih lanjut mengenai kegiatan produksi. Lanjut ya, kegiatan produksi yang kedua, yaitu ada distribusi. Nah, distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa yang diproduksi kepada konsumen. Distributor adalah orang yang melakukan kegiatan distribusi. Nah, tujuannya apa sih? Nah, tujuan distribusi adalah mempercepat penyaluran barang yang dihasilkan oleh produsen kepada konsumen. Penyaluran hasil produksi secara merata kepada konsumen, menjaga kesinambungan kegiatan produksi. Kok bisa? Ya iya, kalau misalkan tidak disalurkan, hanya diproduksi, otomatis kegiatan produksi tidak akan bisa berlanjut karena barang yang ada di gudang tetap di sana. Gitu. Kemudian memperoleh keuntungan, itu jelas ya. Selanjutnya, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan distribusi. Nah, salah satunya ada faktor pasar. Nah, faktor pasar ini berkaitan dengan sasaran konsumen atau pembeli dari barang atau jasa yang diproduksi. Nah, biasanya ini berkaitan dengan jenis produk yang diinginkan konsumen, letak geografis konsumen, jumlah pesanan, dan kebiasaan konsumen. Selain itu ada faktor barang. Kalau faktor barang itu berhubungan dengan nilai barang yang didistribusikan. Besar dan berat barang, mudah rusak atau tidaknya suatu barang, kualitas barang, dan pengamatan barang. Itu juga menjadi faktor. Kemudian yang ketiga, ada faktor perusahaan. Nah, perusahaan ini memiliki banyak sumber dana, pengalaman, pengawasan yang baik dalam proses distribusi sehingga dapat menyalurkan barang secara lebih cepat dan merata kepada konsumen. Jadi di sini untuk kegiatan produksi sendiri juga menjadi faktor. Kenapa? Karena juga ini terkait dengan bagaimana perusahaan itu bisa mengelola pendistribusian barang atau kerjasama dengan pihak ketiga ataupun cara mandiri itu dengan baik. Gitu. Selanjutnya, kita juga harus tahu dong jenis-jenis produksi distribusi itu apa aja. Nah, untuk jenis distribusi itu ada tiga. Yang pertama ada distribusi langsung. Dikatakan langsung berarti produsen itu langsung menjual jasanya atau barangnya kepada konsumen. Nah, biasanya sistem distribusi ini sangat sesuai untuk perusahaan atau pengusaha yang tidak memiliki anggaran yang terlalu besar. Nah, distribusi ini tidak melibatkan pihak ketiga sehingga biaya produksinya dapat ditekan ya. Kemudian ada distribusi semi langsung. Distribusi semi langsung ini adalah kegiatan distribusi yang memerlukan agen sebagai perantara antara produsen dan konsumen. Umumnya perusahaan yang memilih jenis distribusi ini itu biasanya perusahaan khusus yang mempunyai barang-barang berkualitas dengan harga yang cukup tinggi ya. Jadi misalkan kita contohkan kalau kita bicara dealer mobil kayak gitu, terutama untuk mobil-mobil yang memang untuk ditujukan ke kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya tersier. Jadi untuk proses distribusi tidak bisa langsung. Mungkin kalau ada yang lain bisa dicari contohnya ya. Kemudian ada distribusi tidak langsung. Nah, kalau tidak langsung berarti contohnya distribusi itu melibatkan beberapa distributor sebelum akhirnya produk sampai di tangan konsumen. Nah, kalau kita lihat misalkan nih, kalau kita bicara produksi industri makanan ringan, nah snack ya misalkan. Nah, misalkan nih, dari perusahaan otomatis tidak langsung ke konsumen ya, biasanya melalui pedagang besar, kemudian baru eceran sehingga baru ke tangan konsumen. Itu dikatakan distribusi langsung. Tidak langsung kemudian, nah
Setelah kita tahu, kita harus juga tahu dong pelaku distributor itu siapa aja. Nah, ada beberapa, misalkan ada pedagang. Nah, pedagang sendiri bisa dikelompokkan jadi pedagang besar, kecil, maupun jasa. Kemudian ada agen, kemudian ada makelar, komisioner, eksportir, importir. Nah, di sini kalau kita bicara pedagang, nah pedagang kan ada tadi. Kalau pedagang besar itu sifatnya membeli dalam jumlah besar dan langsung dari pabrik biasanya. Nah, baru dari pedagang besar ke pedagang kecil atau retail. Nah, kemudian pedagang besar itu bisa masuk kategori tadi ya, grosir, eksportir, importir itu masuk pedagang besar. Kemudian ada pedagang kecil atau retail itu yang membeli dari pedagang besar dan menjual langsung kepada konsumen secara eceran. Contohnya pedagang asongan, kaki lima, kemudian di minimarket, gitu. Kemudian perantara. Nah, kalau perantara di sini hanya mempertemukan penjual dengan pembeli, tidak tanggung jawab terhadap barang yang diperantarakan. Nah, contoh perantaranya ada 3, misalkan agen, komisioner, makelar, jualan atau pialang. Nah, itu untuk distributor. Selanjutnya, kita belajar mengenai kegiatan konsumsi. Nah, kalau konsumsi sendiri adalah kegiatan mengurangi atau menghabiskan nilai serta manfaat suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Konsumen adalah orang yang melakukan kegiatan konsumsi. Contohnya apa? Ya misalkan kan membeli makan, kemudian berbelanja atau shopping di mall, kemudian nonton film. Nah, itu salah satu kegiatan konsumsi. Tujuannya apa? Untuk memenuhi kebutuhan baik rohani maupun jasmani, memperoleh kepuasan optimal dan memperoleh penghargaan dari orang lain. Kok bisa konsumsi memperoleh penghargaan? Nah, di sini biasanya untuk orang-orang yang level atau status sosialnya tinggi, biasanya mereka mengonsumsi suatu barang itu dengan tujuan prestisnya, gitu, agar dipandang lebih bagi mata orang lain. Gitu. Tapi kalau kita, ya, kalau konsumsi itu sesuai kebutuhan saja, jadi akan mengikuti saja kalau ini. Selanjutnya, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kegiatan konsumsi ada banyak. Misalkan pendapatan, jelas. Pendapatan ini mempengaruhi seberapa besar konsumsi kita. Misalkan kalau kita belum mempunyai pendapatan atau berapa, untuk alokasi-alokasinya kita tentukan. Jadi jangan lupa ya, belajar yang kemarin, literasi keuangan. Nah, itu salah satu pengelolaan keuangan yang penting harus kita lakukan dan kita pahami. Karena kalau kita tidak bisa melakukan pengelolaan keuangan, tentunya misalkan terjadi permasalahan di masa depan, kita akan kesusahan. Kemudian yang kedua ada tingkat harga. Iya, tingkat harga sangat menentukan keputusan konsumsi kita. Misalkan di toko A harganya lebih murah daripada toko B. Tentunya keputusan kita membeli di toko A daripada di toko B. Karena itu ada juga perkiraan harga di masa depan. Misalkan kalau kita memperhatikan nih, oh harganya ini akan naik nih, ya udah kita beli sekarang daripada nanti keburu naik. Misalkan kalau produk yang baru launching, nah biasanya ada beberapa diskon yang ditawarkan oleh produsen. Nah di situ kita memikirkan, wah kalau ini terkenal, nanti kalau misalkan beli nanti harganya akan lebih tinggi. Nah itu salah satu faktornya. Kemudian selain itu selera, iya selera konsumen itu biasanya juga berbeda-beda ya antara konsumen satu dan konsumen lain, sehingga perlu juga yang pengaruhi kegiatan konsumsi mereka. Kemudian ada mode atau tren. Nah, di sini biasanya misalnya kalau paling sering yang berubah itu fashion ya. Kalau fashion di sini kita lihat sering sekali misalkan tren ini baru. Nah, orang berbondong-bondong mengikuti tren tersebut. Tapi ada juga yang stuck dengan fashion dia. Tapi biasanya kalau fashion itu cepat berubah ya. Kemudian ada iklan. Nah, iklan. Kalau kita lihat iklan biasanya di mana? Ya, di TV banyak ya. Kalau iklan itu juga mempengaruhi keputusan pembeli atau konsumsi seseorang. Kenapa? Karena kadang dengan iklan orang itu ada keinginan untuk melakukan pembelian karena memang sejatinya tujuannya iklan itu adalah menarik konsumen untuk membeli. Kemudian selain itu lingkungan sosial, budaya dan agama, lingkungan juga berpengaruh ya dalam keputusan konsumsi. Misalkan kalau kita bicara lingkungan sosial, apalagi tentu kita yang bergelar profesi atau status sosial itu konsumsi suatu barangnya akan berbeda. Budaya seperti apa, agama juga mempengaruhi. Itu kemudian selain itu dalam kegiatan konsumsi ini selain dua subtopik tadi ada teori perilaku konsumen. Nah, ini nanti bisa kalian pelajari lebih lanjut di video pembahasan yang khusus mengenai kegiatan konsumen. Tapi di sini ada teori konsumen dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan kardinal dan ordinal. Seperti apa nanti silakan di video pembahasan khusus konsumsi.
Nah, selanjutnya adalah peran pelaku ekonomi. Sebelum kita bicara peran masing-masing pelaku ekonomi, kita harus tahu dong siapa saja sih pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi itu ada 4, ada rumah tangga konsumen atau ini rumah tangga konsumen, kemudian ada rumah tangga produsen yaitu perusahaan, kemudian ada pemerintah, dan yang keempat ada masyarakat luar negeri. Nah, peran mereka apa saja sih? Nah, di sini mereka itu berperan dalam kalau kita lebih mudah belajarnya, kita bisa menggunakan circular flow diagram atau diagram interaksi antar pelaku ekonomi yang terbagi menjadi 3. Ada perekonomian 2 sektor dan perekonomian 3 sektor. Untuk perekonomian 4 sektor juga ada. Untuk 2 sektor itu hanya melibatkan 2, yaitu rumah tangga konsumen dan produsen atau perusahaan. Kalau 3 sektor itu ada konsumen, produsen, dan pemerintah. Sedangkan kalau 4 sektor berarti 4 pelaku tersebut terlibat semua, baik dari konsumen, produsen, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Untuk perekonomian 2 sektor, nah di sini kita tahu ya, kalau rumah tangga konsumsi atau rumah tangga konsumsi ya, rumah tangga konsumsi itu berarti yang tadi itu rumah tangga konsumsi ya, ada alat ya. Nah, untuk rumah tangga konsumsi itu kalau kita lihat panahnya, mereka itu adalah orang-orang yang menyediakan faktor-faktor produksi, misalkan bahan baku, tanah, gedung. Nah, kemudian dari faktor produksi tersebut mereka jual kepada rumah tangga produksi. Nah, apa yang mereka dapat? Mereka dari rumah tangga produksi itu mendapatkan imbal baik berupa uang, atau misalkan kalau gedung nih, kita sewakan, ya bahan kita jual, nah kita mereka menerima uang. Nah, selain itu, rumah tangga konsumen itu juga melakukan pembelian barang dan jasa kepada di rumah tangga produksi. Nah, mereka juga mengeluarkan uang, tapi juga mereka pembelian barang dan jasa. Itu untuk perekonomian 2 sektor. Kemudian untuk perekonomian 3 sektor, nah di sini ada tambahan yaitu ada lembaga pemerintah. Sama ya tadi rumah tangga, istilahnya bisa rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen. Di sini tadi yang menyediakan faktor produksi, kemudian mereka mendapatkan tadi ya sama ya. Kemudian nah di sini pemerintah perannya apa? Nah di sini baik dari rumah tangga konsumsi maupun rumah tangga produsen itu wajib membayar pajak. Nah pajak tersebut digunakan mendapat timbal balik secara tidak langsung, digunakan untuk pembangunan pembangunan, misalkan untuk barang-barang yang sifatnya publik, dan misalkan rumah sakit, jalan raya, tempat pelayanan umum, itu yang penggunaan pajak yang dibayarkan seperti itu. Nah selain itu pemerintah juga ini melakukan kegiatan pengeluaran di pasar barang dan jasa, yaitu membeli barang-barang yang dibutuhkan. Nah seperti itu. Kemudian selain itu di pasar sumber daya juga melakukan pengeluaran. Ini juga bisa mendapatkan pengeluaran pemerintah otomatis mengeluarkan uangnya itu untuk pembiayaannya. Selanjutnya ada perekonomian 4 sektor. Nah, di sini kalau 4 sektor kita lihat nih, panahnya banyak ya. Yang tadi ya, RTK, rumah tangga konsumen, perusahaan, pemerintah, dan ada tambahan tapi luar negeri. Biar lebih terus ada masyarakat luar negeri. Nah, di sini kita lihat dulu. Tadi Ibu jelaskan lagi bahwa RTK merupakan yang menyediakan faktor produksi ke perusahaan. Kemudian dari faktor produksi tersebut diolah menjadi barang dan jasa, kemudian dimanfaatkan oleh rumah tangga konsumsi. Nah, rumah tangga konsumsi selain itu tadi dari perusahaan telah menyewakan itu mendapat upah sewa, bunga sewa atau laba yang sebagai pendapatan dari rumah tangga konsumsi. Selain itu, baik RTK maupun perusahaan itu juga melakukan pembayaran pajak. Nah, pajak kalau ke rumah tangga konsumen itu sebagai diterima kembali berupa pelayanan publik tadi. Kemudian kalau untuk produsen itu bisa pelayanan publik maupun subsidi terkait kegiatan produksi. Gitu. Kemudian di sini juga bisa. Dan di sini baik rumah tangga produsen maupun konsumen juga dipertemukan di pasar barang di sini melalui masyarakat luar negeri. Di sini juga konsumsinya tidak hanya rumah tangga konsumsi tapi juga masyarakat luar negeri. Nah, di sini juga dikatakan misalkan masyarakat luar negeri itu juga ikut andil ya dalam menyediakan faktor-faktor
produksi, sehingga mereka juga mendapatkan upah bunga dan sewa pengangkar gitu. Untuk lebih jelasnya nanti akan dibahas dalam video pembelajaran khusus mengenai part perekonomian ini. Nah, selanjutnya untuk memperkuat nih perdalaman materi. Nah, di sini coba kalau kita lihat tadi bahwa kegiatan produksi itu ada 3. Ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Dan misalkan ada masalah yang dihadapi dalam masing-masing kegiatan tersebut. Nah, sebagai seorang individu yang siap untuk yang sedang mempersiapkan untuk ke lapangan, nah kita juga harus bisa menemukan solusi dari masalah tersebut. Misalkan nih, kalau terjadi permasalahan produksi dalam hal bahan baku, masalah yang dihadapi bahan baku tidak mengalami kekurangan. Nah, maka solusinya adalah kita harus mencari bahan baku alternatif ataupun kita mencari pemasok dari yang lain. Kemudian masalah distribusi, misalkan ada permasalahan dengan distributor A, maka solusinya kita harus mencari solusi menggunakan misalkan dianalisis dulu apakah memungkinkan untuk kerjasama atau bisa kita mencari alternatif lain untuk kerjasama dengan pihak distributor. Kemudian untuk masalah konsumsi, misalkan kita tidak bisa menemukan barang yang kita inginkan, tetapi misalkan kita bisa menggantinya dengan barang substitusi. Itu salah satu kegiatan konsumsi dan solusinya. Jadi kita harus memandang suatu masalah dan kita fokus kepada penemuannya, bukan kita memperdalam masalah tersebut. Nah, untuk memperdalam masalah ini nih, misalkan nih, kalian semua seorang pelajar di tingkat SMA. Nah, silakan tulis di kolom komentar tentang masalah dan solusi dari pelajar SMA dalam melakukan kegiatan ekonomi. Misalkan apa, silakan tulis di kolom komentar, akan diberikan feedback dalam pertemuan secara berkala. Nanti bisa ditulis di kolom komentar ya. Contohnya apa sih yang menjadi masalah dan solusi dari seorang pelajar SMA dalam berkegiatan ekonomi. Sekian untuk materi kegiatan ekonomi. Apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Kemudian, bertemu lagi pada pembelajaran mengenai kegiatan ekonomi pada part-part yang telah terpisah tadi. Nanti silakan dilihat di kolom